Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah dan rahmatnya lah kita masih dapat berkesempatan melaksanakan kegiatan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Sholawat beriringan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rahmat Kurniawan, SE, MA, AKCA, CPA, BKP sebagai dosen pembimbing. Yang terhormat teman-teman dari kelompok 2 dan yang terhormat kepada pemirsa yang telah menyempatkan nonton hasil video presentasi kami ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Al-Rashid dengan NIM 1916040002, Fitrah Azriel Akbar dengan NIM 1916040040, dan Rizky Pratama Putra dengan NIM 1916040043. Akan menyampaikan materi presentasi kami mengenai pajak berganda internasional. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya, Fitrah Azriel Akbar. B. Tujuan pajak berganda internasional. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional. Fungsi utama bagi suatu negara adalah untuk mengisi pundi-pundi penerimaan negara. Oleh karena itu, dalam konteks pajak internasional, suatu negara berkeinginan untuk memajaki dua situasi sebagai berikut. Yang pertama, memajaki subjek pajak dalam negerinya, serta yang kedua, memajaki subjek pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari sumber yang berasal dari negaranya. Dalam konteks ini, suatu negara akan berupaya untuk mendapatkan bagian yang adil atas klaim hak pemajakan internasional dengan tetap memperhatikan klaim hak pemajakan negara lain. Yang kedua, kesetaraan. Prinsip kesetaraan mengatur bahwa pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, akan diperlakukan secara sama. Dalam konteks pajak internasional, suatu negara dapat menerapkan prinsip ini dengan cara menerapkan asas worldwide income bagi subjek pajak dalam negeri. Dengan penerapan konsep worldwide income ini, subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari sumber dalam negeri diperlakukan sama dengan subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari luar negeri. 3. Efisiensi ekonomi. Dalam konteks pajak internasional, efisiensi ekonomi merujuk pada pengembangan iklim ekonomi yang efisien, yaitu suatu desain sistem pajak internasional yang bersifat netral. Netralitas dapat dicapai jika suatu sistem pajak tidak mendistorsi pilihan-pilihan ekonomi dari subjek pajak. Terdapat dua netralitas utama yang dituju dalam kebijakan pajak internasional, yaitu capital export neutrality dan capital import neutrality. C. Model pajak berganda internasional. Yang pertama ada model OECD. OECD merupakan singkatan dari Organization
for Economic Cooperation and Development dengan anggota yang terdiri dari 26 negara. Perjanjian model OECD ini disusun dan dikembangkan oleh komite yang dibentuk oleh negara-negara OECD untuk memecahkan masalah-masalah perpajakan yang dihadapi kumpulan negara tersebut. Model OECD dalam Tax Treaty ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang mendatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda secara internasional. Pada model ini, hak pemajakan diusahakan lebih banyak pada negara domisili. Karena itu, perumusan definisi dalam model ini umumnya lebih sempit ketimbang model tax treaty lainnya. Yang kedua, model UN. Berlatar belakang pergerakan PBB yang mulai memperbarui masalah kepentingan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda akibat tingginya arus modal dari negara maju ke negara berkembang. Sekjen PBB menerbitkan The United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries atau dikenal dengan Model UN. Model UN memiliki tujuan tax treaty yang lebih luas, yaitu meningkatkan investasi asing serta sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang. Berdasarkan tujuan ini, model UN menginginkan hak pemajakan lebih banyak di negara berpenghasilan, sehingga pada perumusan pasal-pasal definisinya lebih luas ketimbang model OECD. Dengan berdasarkan dari dua model utama yang telah dibacakan sebelumnya, juga melahirkan contoh model-model lainnya seperti US model, ASEAN model, dan beberapa contoh model lainnya. Itulah penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Al-Rashid. Kepada Saudara Muhammad Al-Rashid, waktu dan tempat disilahkan. Sumber hukum. Pada umumnya, ratifikasi perpajakan berganda internasional di banyak negara dilakukan melalui persetujuan Lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen, seperti yang dilakukan oleh negara Kanada, Amerika Serikat, Belgia, Luxembourg, Jerman, Austria, Meksiko, Belanda, Finlandia, Yunani, Spanyol, Swedia, dan Norwegia. Di Indonesia, berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perjanjian Internasional. Proses ratifikasi perpajakan berganda internasional tidak melalui persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi cukup dilakukan dengan penerbitan keputusan Presiden yang kemudian diberitahukan kepada DPR. Pengesahan perpajakan berganda internasional yang tidak melalui persetujuan DPR ini sebenarnya bertentangan dengan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Prosedur penerapan pajak berganda internasional. 1. Mencari tahu jika subjek pajak, objek pajak, negara, dan ketentuan pemberlakuan pajak berganda yang dibahas termasuk dalam cakupan atau ruang lingkup dari perjanjian penghindaran pajak yang bersangkutan. 2. Memastikan definisi penghasilan yang dibahas untuk memastikan penghasilan tersebut akan masuk dalam ketentuan atau pasal substantif yang tepat. 3. Menentukan pasal substantif yang berlaku. Tahap ini penting karena akan menentukan negara yang akan menerima hak pemajakan di Indonesia berdasarkan PPh pasal 26. 4. Menghilangkan dampak pajak berganda jika seandainya dalam pasal-pasal substantif dalam perjanjian itu masing-masing negara diberikan hak pemajakan dengan cara mewajibkan negara domisili untuk memberikan keringanan pajak melalui metode pembebasan atau metode kredit yang diatur dalam ketentuan domestiknya. 5. Jika masih terdapat perbedaan atau belum terbentuknya kesepakatan antar negara, tahap terakhir dalam penerapan ini adalah menyelesaikan masalah pajak berganda melalui prosedur persetujuan bersama. F. Syarat memanfaatkan pajak berganda internasional. 1.
Terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh dan ketentuan dalam Perjanjian Pengedaran Pajak Berganda. 2. Penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. 3. Wajib pajak luar negeri menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. 4. Tidak terjadi penyalahgunaan pajak berganda. 5. Penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam pajak berganda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yang G. Konflik yang menyebabkan timbulnya perpajakan berganda internasional. Yang pertama, konflik antara suatu negara dengan negara lain untuk menjadikan negara sumber dari suatu penghasilan tertentu. Yang kedua, konflik antara negara domisili dan negara sumber untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tertentu. Dan ketiga, konflik antara suatu negara dengan negara lainnya untuk menjadi negara domisili atau resident states bagi subjek pajak tertentu. Yang keempat, konflik antara negara domisili dan negara sumber atas karakterisasi suatu jenis penghasilan tertentu. Selanjutnya yang H, efek relatif perjanjian internasional. Perpajakan berganda internasional merupakan suatu perjanjian internasional yang ketentuan hukumnya tunduk dengan hukum internasional publik. Dalam hukum internasional publik terdapat prinsip fakta tertik nec notion nec protion. Artinya, suatu perjanjian internasional hanya mengikat antara negara-negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Prinsip ini dikodifikasikan dalam pasal 34 Vienna Convention on the Law of Trade atau disingkat VCLT. Dengan kata lain, negara ketiga yang bukan merupakan pihak perjanjian pada prinsipnya tidak berhak mengklaim manfaat perjanjian tersebut. Dalam kasus Commerzbank, sebagaimana dibahas sebelumnya, Hakim Humeri J berpendapat bahwa dalam negara yang merupakan pihak dalam perpajakan berganda internasional tersebut dapat saja memanfaatkan aturan tersebut. Begitu juga Klaus Vogel berpendapat bahwa tidak ada alasan jelas untuk membatasi ruang lingkup perjanjian berganda internasional dalam ketiadaan pasal 1. Michel Lang menyebutkan bahwa terdapat situasi lain suatu perpajakan berganda internasional dapat saja dipengaruhi oleh aturan perpajakan berganda internasional negara yang bukan merupakan pihak dalam aturan perpajakan tersebut. Yang I, penyalahgunaan aturan perpajakan berganda internasional. Pasal 1 OECD model dan UN model menyatakan bahwa setiap subjek yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara yang mengadakan perpajakan berganda internasional dapat menerapkan aturan pajak tersebut. Dengan demikian, ruang lingkup penerapan subjek pajak berganda internasional bergantung pada suatu subjek pajak dalam negeri dari suatu subjek pajak. Dalam model perpajakan berganda internasional, tidak terdapat batasan-batasan lain selain persyaratan yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, otoritas pajak di banyak negara berpendapat bahwa penerapan perpajakan berganda internasional dapat ditolak dengan dalam hal terdapatnya ketentuan domestik, dalam hal terdapatnya prinsip hukum internasional yang tidak tertulis mengenai pencegahan penyalahgunaan perpajakan berganda internasional. Isu penyalahgunaan perpajakan berganda internasional dibahas dengan paragraf 7 sampai dengan paragraf 26 OECD
komentari atas pasal 1 dan paragraf 8 sampai dengan paragraf 39 UN, komentari atas pasal 1. Isu penyalahgunaan utamanya adalah terkait dengan isu treaty shopping, yaitu penerapan suatu perpajakan berganda internasional oleh suatu subjek pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup aturan tersebut. Baiklah, hanya itu materi presentasi dari kelompok kami. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada Akbar. Maka kepada Akbar Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Rizky Pertama Putra yang telah menyampaikan materi presentasinya. Itulah penyampaian materi presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.